Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Firdaus Ilham Giri Pertama dengan NIM 202111254, Isma Wahyu Kurnianingsih dengan NIM 202111364, dan saya sendiri Kamelia Rahmawati dengan NIM 202111366. Di sini saya akan mempresentasikan mulai dari bab pertama sampai dengan kelima. Yang bab pertama, batasan sosiologi hukum, dan sosiologi hukum Islam. Ilmu-ilmu sosial mengalami transformasi paradigma dalam mengkaji suatu realitas sosial. Sosiologi termasuk ilmu sosial yang cukup tua di antara ilmu-ilmu lainnya. Dalam perkembangannya, sosiologi membagi dalam fokus kajiannya. Perkembangan itu ditandai dengan munculnya teori-teori sosial dengan kerangka teori dan metodologi yang digunakan. Sosiologi hukum menjadi subjek kajian anyar disiplin ilmu sosial. Tokoh-tokoh yang mengembangkan sosiologi hukum pun dibagi menjadi beberapa fase, di antaranya fase klasik, modern, dan kontemporer. Bab kedua, hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keagamaan, otoritas dan liberalisme. Kata hukum yang berakar kata hokama mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak bentuk kemaslahatan lainnya. Dalam sejarah pemikiran agama, bahwa akal manusia sering dipertentangkan dengan wahyu Tuhan untuk menjawab sebuah persoalan. Dalam pemikiran politik Islam, pembicaraan tentang negara dan pemerintahan oleh para ulama politik mengarah kepada dua tujuan. Pertama, menemukan idealitas Islam tentang negara atau pemerintahan. Menjawab pertanyaan apa bentuk negara menurut Islam. Kedua, melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Yang selanjutnya, bab ketiga, hukum Islam dalam tarik-menarik antara idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan. Idealisme dan realisme dipandang sebagai paham yang saling berkebalikan, maka tentunya sangat rentan sekali terhadap konflik-konflik. Seperti pada pandangan Coulson tentang konflik dan pertentangan yang ada pada kutub idealisme dan realisme adalah bahwasanya hukum Islam merupakan hukum yang bersifat idealistis dan jauh dari realisme masyarakat, dan apa yang hendak dikatakan ialah bahwa hukum Islam ditentukan oleh fakta-fakta sosial yang diturunkan pada posisi hukum buatan manusia. Hal ini jelas bertentangan dengan ideologi Islam. Hukum Tuhan tidak bisa dikompromikan dengan hukum manusia karena akan menghilangkan tujuan hukum untuk mengontrol masyarakat. Bab 4. Hukum Islam pada zaman Nabi. Hukum Islam pada zaman Nabi terbagi menjadi dua periode. Pertama, Tasyri, periode Mekah. Periode ini terhitung sejak diangkatnya baginda Rasulullah SAW sebagai Rasul sampai beliau hijrah ke Madinah. Periode ini berlangsung selama 13 tahun. Perundang-undangan hukum Islam pada periode ini lebih fokus pada upaya mempersiapkan masyarakat agar dapat menerima hukum-hukum agama, membersihkan akidah dari menyembah berhala kepada penyembah Allah, selain menanamkan akhlak-akhlak mulia agar memudahkan jiwa untuk mendapat dan menerima segala bentuk pelaksanaan syariat. Yang kedua, Tasyri periode Madinah. Periode ini berlangsung sejak hijrah Rasulullah SAW dari Makkah sampai beliau meninggal dunia. Periode ini tersebut berjalan selama 10 tahun. Dan yang terakhir, yang terakhir bab 5, hukum Islam pada zaman sahabat. Khulafaur Rasyidin adalah pewaris kepemimpinan Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat berkedudukan sebagai musyair dalam istinbat suatu hukum yang tentunya dengan jalan musyawarah seperti Rasul. Adapun sumber dalil hukum Islam yang digunakan pada zaman sahabat adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif. Para sahabat berkumpul dan bermusyawarah hukum suatu kasus. Hasil musyawarah sahabat itu disebut ijma sahabat. Selanjutnya bab ke-6, hukum Islam pada zaman tabi'in dan tabi'in.
Hukum Islam masa tabi'in yang dikenal 4 mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pada fase ini dikatakan sebagai zaman keemasan dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Faktor utama yang mendorong perkembangan hukum Islam adalah karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dalam dunia Islam. Yang kedua, berkembangnya pemikiran karena luasnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, adanya upaya umat Islam untuk melestarikan Al-Quran dengan 2 cara. Yang pertama dicatat atau mushaf, dan yang kedua dihafal. Dari setiap mazhab pasti terdapat perbedaan-perbedaan dalam beristinbat atau pengambilan hukum Islam karena dari masing-masing mempunyai cara-cara ijtihadah tersendiri seperti ijma', qiyas, ihtisan, sa'at al-dorori, al-maslahah, al-mursalah, qaul sahabi, al-istihab, sar'uman qablana. Dari cara ini semuanya pasti sesuai. Bab ke-7, hukum Islam pada zaman Imam Mazhab. Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Dalam sejarah pengkajian hukum Islam, dikenal beberapa mazhab fikih yang secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mazhab Sunni dan mazhab Syi'i. Di kalangan Sunni terdapat beberapa mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sedangkan di kalangan Syiah terdapat 2 mazhab fikih, yaitu Zaidiyah dan Ja'fariyah. Dasar hukum Islam yang dipakai oleh beberapa mazhab, diantaranya Al-Quran, surah Rasulullah yang telah masyhur atau mutawatir, pendapat-pendapat dari para sahabat Nabi, Al-Qiyas, ihtisan, ijma' para ulama, serta al-urf masyarakat muslim. Bab ke-8, hukum Islam pada zaman taklid. Taklid adalah suatu ungkapan yang mencerminkan sikap seorang yang mengikuti orang lain, baik dalam pendapatnya maupun perbuatannya, dengan meyakini realitasnya tanpa melakukan penyelidikan dan pemikiran terhadap dalilnya. Taklid muncul pasca Imam Mazhab, di mana pengikut Imam Mazhab ketika menemukan suatu peristiwa yang memerlukan jawaban hukum, mereka tidak lagi melakukan ijtihad, tetapi cukup mengikuti apa yang telah ditetapkan Imam Mazhab sebelumnya. Masa setelah Imam Mazhab sering disebut dengan masa taklid. Ulama-ulama yang hidup pada masa itu ialah Ibnu Hazm, pengikut mazhab Az-Zahiri, Imam Al-Ghazali, pengikut mazhab Asy-Syafi'i, dan Ibnu Taimiyah, pengikut mazhab Hambali. Bab ke-9, hukum Islam pada zaman modern. Konsep dasar pemikiran hukum Islam modern mengedepankan modernitas yang realistis sesuai kebutuhan dan tuntutan persoalan yang diharapkan mampu menjawab segala persoalan dari segala aspek. Para ulama sepakat mengedepankan rasional tanpa harus meninggalkan nas. Hal ini dilakukan agar makosid Tuhan tetap terjaga. Pada kenyataan dewasa ini, hukum Islam terbagi menjadi objek-objek materi hukum. Sebagian merupakan hukum tertulis atau yang dikodifikasikan menjadi undang-undang, dan sebagian lagi merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya telah dipatuhi dan berlaku di kalangan masyarakat. Interaksi sosial merupakan hubungan yang dinamis, menyangkut hubungan individu, kelompok, atau individu dengan kelompok. Gejala sosial atau masalah sosial timbul dari kekurangan dalam diri manusia atau bisa bersumber dari faktor ekonomi, biologis, dan kebudayaan. Hubungan gejala sosial dan hukum merupakan hubungan interaksi atau timbal balik dalam pengaruh perubahan sosial terhadap perubahan hukum, dan di sisi lain juga akan mempengaruhi perubahan sosial. Selo Sumarja merumuskan bahwasanya perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat tersebut. Elastisitas hukum Islam pada perubahan sosial itu ada 5. 1. Prinsip waktu, 2. Prinsip ruang, 3. Prinsip keadaan, yang keempat prinsip motivasi, dan yang terakhir prinsip tradisi.
Dinamika sosial dan zaman terus berubah, sementara Al-Quran dan hadis sudah selesai turunannya, sehingga diperlukan suatu epistemologi hukum Islam untuk menjawab problematika kehidupan yang belum tercover oleh Al-Quran dan hadis secara jelas, bisa melalui ijtihad dan qiyas. Dalam aspek kerjanya, hukum memiliki peranan dalam perubahan sosial sebagai sarana kontrol sosial, yang berarti hukum digunakan sebagai wadah untuk mempengaruhi orang-orang yang bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kehadiran hukum yang diciptakan melalui pijakan sebuah prinsip dan juga teori memiliki tempat sebagai alat untuk mengawal dan merubah pola berelasi secara vertikal maupun horizontal antara sebuah kepentingan pribadi dan publik. Untuk dapat memenuhi peranannya sebagai alat mengubah masyarakat, ada 4 kepentingan, yaitu umum, masyarakat, dan pribadi. Berfungsinya hukum dalam masyarakat senantiasa menyangkut idealis hukum dan realita hukum, norma atau kaidah-kaidah hukum, serta perilaku masyarakat dalam melaksanakan hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum diantaranya 1. Kaidah hukum, 2. Penegak hukum, 3. Sarana dan fasilitas, 4. Warga masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami.